Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu telah mengumpulkan kami untuk bersekutu malam ini. Kami berterima kasih ya Bapa, kami boleh melewati tahun 2024 dengan selamat. Tuhan memperkenankan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan pada tahun 2025 ini. Bapa di surga, kami mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam acara hari ini. Ada kesaksian yang disampaikan saudara-saudara kami. Kiranya pimpinan Roh Kudus akan kami dalam menyampaikan kesaksian atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapa di surga, hadirlah bersama kami. Kami mohon Tuhan mengampuni kami, sertai dalam kebaktian kami sampai pada akhirnya. Ini doa dan sembahyang kami Bapa, dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan terima kasih kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan, membawa syukur kita, membawa sembah kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kerinduan kami untuk selalu memuji dan menyembah. Engkau pribadi yang luar biasa, tiada yang seperti Engkau. Sampai selama-lamanya Engkaulah yang akan kami kagumi, akan kami sembah, kami muliakan, sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang baik, kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, Engkaulah Allah kami yang baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Dia Allah yang baik. Bapa, Engkau baik. Dia Yesus yang baik. Bapa, Engkau baik, tiada yang seperti Dia. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu,
ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, haleluya. Aku memujimu selama-lamanya. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, haleluya. Mari kita bawa syukur bagi Dia. Haleluya. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di 2025. Kebaikan Tuhan tak putus-putusnya. Kebaikan Tuhan takkan pernah berhenti, seperti gelombang yang terus menyambung. Oh, seperti sungai yang tak pernah kering. Kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kepadamu. Kami naikkan sembah kami naikkan pujian kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau Yesus yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik, sebab Yesus telah memberi yang terbaik bagi kami. Hati kami, hidup kami, dan segenap jiwa kekuatan kami, akal budi kami mau terus memuliakan Engkau, meninggikan nama Yesus selama-lamanya. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku. Kau curahkan rahmat-Mu, Kau limpahkan anugerah-Mu, Kau berikan mujizat-Mu, Kau nyatakan kebaikan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu menyatakan kebaikan-Mu kepada semua orang.
Kami merindu menceritakan kemuliaan-Mu. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi saksi menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kedahsyatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan, katakan hanya Yesus, hanya Dia, hanya Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi kepadamu, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap akan kebenaran firman. Haleluya, amin. Oke, salam damai sejahtera, dan kita boleh bisa berkenalan. Senang semua dengan teman-teman yang ada di SPH, Sacred Prayer House. Thank you Bu Susan, thank you buat host dan semua co-host yang sudah mengundang dan mempersilahkan kami boleh sharing malam hari ini. Saya dan istri, kami akan bersama-sama sharing dengan Bapak Ibu, karena kami percaya bahwa kebersamaan itu penting. Jadi nanti istri saya akan share firman, saya pembukaan di awal ini, kami sama-sama. Ini si kecil kami, dia kepingin gabung, dia bilang, kami jadi bawa dia. Declan namanya. Baik Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini, walaupun kita dipisahkan dengan jarak yang jauh, tapi tidak mengurangi kebersamaan kita malam ini ya Bapak Ibu ya. Saudara, sebenarnya di tahun 2025 ini
kita masuk di tahun yang penuh dengan sesuatu yang banyak tanda tanya. Kita sedang ada di tahun unpredictable. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi, what the happen, ya, untuk kedepannya. Nobody knows about this year. Kami kemarin di gereja waktu masuk tahun 2025 ini, di tanggal 31, seluruh jemaat kami mengangkat perjanjian dengan Tuhan, dan kami berkata kepada Tuhan, Tuhan, tahun 2025 adalah tahun di mana orang-orang benar, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, menyembah Tuhan, pasti disertai, pasti diberkati, bahkan pasti hidup dalam kesuksesan. Amin, Bapak Ibu. Itu yang kami imani kemarin. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang tahun 2025 yang diberkati? Itu pertanyaannya. Bagaimana kita bisa melihat tahun-tahun ke depan? Kita menjadi orang-orang yang sukses, saudara. Tentu, kita harus mengerti Tuhan mau apa dalam hidup kita di tahun 2025 ini, Bapak Ibu. Dan saya percaya sekali bahwa tahun ini, tahun di mana Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Walaupun ada banyak prediksi-prediksi dunia berkata tentang ekonomi secara global, bangsa-bangsa akan mengalami banyak yang kolaps, perusahaan-perusahaan udah banyak yang gulung tikar, bahkan perusahaan-perusahaan besar, saudara, seperti Nissan, KFC, sudah banyak yang mengalami PHK, ya, dari karyawan-karyawannya. Kita nggak tahu apakah pajak 12% juga akan dinaikkan atau tidak jadi, kita nggak ngerti, Bapak Ibu. Tapi kalau ini terjadi, tentu akan mempengaruhi yang namanya kondisi pasar ekonomi bangsa kita, negara kita. Kenapa, saudara? Kalau pajak naik, otomatis harga-harga di pasar akan naik. Kalau harga naik terus, tentu daya beli akan melemah. Kalau daya beli melemah, tentu masyarakat akan mengalami yang namanya chaos, ketidakmampuan membeli. Tetapi sekali lagi, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang memiliki destiny di dalam Tuhan, orang-orang yang punya, saudara, satu iman yang dahsyat di dalam Tuhan. Tahun ini bukan tahun sembarangan, bukan tahun di mana saudara prediksi dunia tentang hal-hal yang tidak baik. Saya percaya ini tahun-tahun kemenangan dan keberkatan bagi setiap kita. Amin. Persoalannya, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menang? Saya hanya bisa percaya, saudara, yang bisa melihat kesuksesan, orang yang bisa melihat kemenangan, orang yang bisa melihat bahwa Tuhan akan angkat hidupnya adalah orang-orang yang punya sikap hati yang benar. Orang yang punya sikap hati yang benar, ini yang akan, saudara, mereka yang akan menang, mereka yang akan mengendalikan, mereka yang akan memimpin, mereka akan yang justru memberi jawaban, Bapak Ibu. Nah, sikap hati yang benar itu menentukan kesuksesan. Sekali lagi, kunci kesuksesan kita itu terdapat di dalam sikap hati kita yang benar, Bapak Ibu. Sikap hati benar akan menentukan keluarga kita sukses. Sikap hati benar menentukan karir kita sukses. Sikap hati yang benar menentukan pernikahan kita, anak mantu kita nanti akan menikah, akan sukses, kalau sikap hati keluarga demi keluarga itu disiapkan. Kami hampir 25 tahun banyak melakukan konseling dan training keluarga, Bapak Ibu. Ada banyak persoalan dalam rumah tangga hari-hari ini yang mengalami degradasi dan kehancuran. Perceraian, ya, kekerasan, dosa sedang menghancurkan banyak pernikahan. 2 bulan lalu, Bapak Ibu, saya
menjadi saksi di pengadilan negeri Tangerang untuk satu keluarga yang bercerai. Bayangkan saudara, saya saksi saudara. Ya, karena istrinya minta diceraikan. Saya sudah 4 kali konseling suami istri ini. Ya, saya dan istri mengkonseling mereka, tidak ada titik temu. Jadi jangan saudara pikir kami super. Enggak, kami enggak super. Kami banyak lemahnya, kami banyak blow on-nya, kami banyak ketidaktahuan. Kami banyak batasan-batasannya Bapak Ibu. Tapi saya tekad sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau menyaksikan di pengadilan bahwa tidak boleh ada pernikahan yang bercerai. Saudara, saya saksi, hakim tanya, bagaimana Bapak saksi? Apakah menurut Anda rumah tangga ini punya masalah sehingga harus diceraikan? Saya bilang sama Pak Hakim, apapun masalahnya Pak Hakim, pernikahan itu nggak boleh diceraikan. Saudara, setelah saksi semua dipanggil dan tinggal waktu keputusan pengadilan, di atas kertas sebetulnya tidak ada, dan saya tidak meragukan bahwa kami akan menang, saudara. Karena suaminya itu ya yang lebih ngotot tidak mau untuk cerai. Ternyata hasilnya terbalik, saudara. Hakim memutuskan membolehkan bercerai. Sampai hari ini kami nggak mengerti apa yang menjadi dalil dan menjadi pemikiran hakim, saudara. Bapak Ibu, kenapa yang saya bilang tadi, banyak pernikahan, banyak karir rumah tangga, banyak suami-suami bisnisnya mengalami anjlok dan kehancuran. Saudara, mari kita belajar hari ini dari seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah pribadi yang dahsyat kalau menurut saya. Tokoh Yusuf ini adalah orang yang mengalami yang namanya kesuksesan dan keberhasilan sepanjang hidupnya Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 12, tapi saya nggak semuanya saya kutip sampai ayat 6 saja. Saya baca demikian Bapak Ibu. Yusuf di rumah Potifar, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu, ada kata selalu Bapak Ibu, berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat, sekali lagi, berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bapak Ibu, hampir semua kita udah tahu cerita Yusuf ini Bapak Ibu. Yusuf dikatakan berhasil 2 kali. Dalam segala apa yang dikerjakannya, Tuhan bilang, selalu dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Ada banyak sebetulnya kunci dalam hidup Yusuf yang membuat dia berhasil. Tapi malam ini karena terlalu sempit waktu kita, saya kupas dan saya teliti main course, ya, main point 3 ini yang saya lihat dalam kehidupan Yusuf yang membuat dia berhasil, yang membuat dia naik, yang membuat dia, saudara, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nomor 1, Yusuf punya integritas. Apa itu integritas? Bahasa Latinnya integer. Arti dari integritas itu Bapak Ibu adalah
secara utuh dan lengkap. Integritas itu merupakan karakter yang harus ditunjukkan oleh seseorang. Yang ada kata kunci di sini, karakter yang apa? Seseorang yang berkarakter itu dikatakan dia akan menunjukkan bahwa dia memiliki kesatuan hati, pikiran, perkataan, dan tindakan. Ini yang Yusuf miliki, Bapak Ibu. Orang yang punya integritas itu, Bapak Ibu, semua di dalam hidupnya itu satu kesatuan. Antara hati, antara pikiran, perkataan, dan tindakan, satu kesatuan. Keluarnya sama. Jangan keluarnya A, hatinya B, di belakang C. Waduh, ini mengerikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah menemui seseorang yang perkataannya A, pikirannya B, ya, di belakang tindakannya C, Saudara. Pernah? Saya banyak. Nah, Saudara, saya kebetulan trainer di Polda, di Kodam. Salah satu nilai-nilai di tentara TNI, salah satu poin yang ditekankan di kesatuan Polri, itu anak buah sama pimpinan gak boleh berbeda, Saudara. Instruksi komandan A, ke bawahnya A, tindakannya A, hasilnya harus A. Kalau komandan perintahkan anak buah A, perintahnya amin, di bawah pelaksanaannya jadi B, waduh cilaka, Saudara. Hancur itu. Hancur. Institusi itu akan hancur kalau orang-orang di bawah itu tidak ada unity, one heart, one mind, one soul, and one act atau action. Bahaya. Semua apa yang kita bangun tanpa integritas, sebut aja apa? Pernikahan, kantor, organisasi, pelayanan gereja. Oh, ini kalau nggak ada kesatuan dalam gereja, ada yang bocor ini, boleh di mute. Host, minta tolong, bocor ini ada yang oke. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam satu institusi, di dalam keluarga, nggak punya integritas, suami sama istri tidak sehati, tidak satu pikiran dalam mendidik anak, tidak satu pikiran dalam tindakan memberi nasihat kepada anak. Ayah nasihatin anaknya, boleh. Ini boleh, misalnya gitu. Ibu nggak boleh. Tahu nggak Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam pikiran anak itu? Kecenderungannya anak ngikut siapa, Saudara? Perintah yang mana, Saudara? Ketika ada dua perintah. Misalnya nih, ayahnya ya nggak sepakat ya, atau suami nggak sepakat dengan istri. Dia bilang begini sama istrinya, udahlah kamu ya sayang, kalau anak minum es krim, makan es krim, biarin aja, nggak apa-apa lah. Istrinya bilang apa? No, es krim itu manis, es krim itu ya banyak ininya, ya zat-zatnya yang bisa membuat nanti bisa sakit, apalagi musim dingin. Kamu tuh ya sebagai suami ya, Mbok, ngertilah kalau saya itu udah ngomong nggak boleh. Alah, kasihan. Saudara tahu, anak dengar ketika orang tuanya berbeda, dia akan mengambil celah di tengah-tengah perbedaan saudara, ya. Dia mengikut kepada apa yang dia ingini. Tentu siapa dalam hal ini? Bapaknya. Dia nggak respect dengan ibunya.
Hancur kita. Saudara tahu, kami melayani banyak bimbingan pernikahan anak muda. Ini sungguh naif dan ini baru terjadi, saudara. Seorang ayah membiarkan anaknya baru ketemu dengan seseorang wanita via Facebook, baru 3 bulan Bapak Ibu. Ya, anaknya ini sedang kuliah di Australia, ya, ketemu via Facebook, ya, kopi udara, ya, begitu nyampe di Jakarta, kopi darat, saudara tahu ngapain mereka? Pergi ke Bangkok, pergi ke Thailand, pergi ke Pattaya. 4 hari, 5 hari. Belum merit loh ini statusnya, baru kenal 3 bulan. Orang tua dua-dua nggak masalah. Begitu pulang, si cowok, ya, dua-dua udah nyampe Jakarta, si cowok kembali ke Sydney, dia kembali sekolah dan bekerja di sana. Si cewek juga kembali bekerja. 1 bulan setengah terdengar berita. Si wanitanya dikagetkan sama si pria, sayang, aku sudah hamil. Ya, sorry Pak Halim kalau ada Pak Halim namanya. Ya, saudara, bapak si pria ini telepon saya dengan malu sekali. Pak Daniel, tolong Pak, anak saya udah ngambilin pacarnya. Bagaimana nih Pak? Tolong minta diberkati, minta diteguhkan. Waduh, saya bilang, emang saya pendeta yang gampang begitu kamu pikir? Saya bilang gitu, saudara. Segampang itukah tindakanmu, perbuatan anakmu? Saya bilang, apa penyebab? Apa masalahnya? Penyebabnya apa? Kenapa, saudara? Karena itu tadi, perbedaan. Istrinya sebelumnya berkata, harusnya jangan pergi kamu, jangan pergi. Tapi bapaknya, udahlah, nggak apa-apa lah, udah gede ini kok. Pasti ngerti lah. Mana ada, saudara, dosa itu di ngerti-ngertiin, nggak bisa. Bingung saya orang tua sekarang, saudara. Gampangan semua. Saudara, kalau kita ini contoh aja soal pendidikan, soal parenting, kita sudah tidak sehati, tidak punya integritas. Apalagi yang masalah yang lain lagi. Di gereja, pendeta dengan pelayan beda. Di kantor, antara manajer dengan anak buah beda. Kepala gudang dengan stafnya beda. Ya, di institusi, di semua lini, di semua bidang, integritas itu harus menjadi bagian karakter yang dijunjung tinggi oleh siapapun juga. Maaf ya, jangan di Zoom ini kita, oh ya, oke, amin, haleluya. Setelah Zoom, mulut kita mengeluarkan kata-kata, nggak sepakat gue tadi dengan firman Tuhan itu, nggak sepakat gue dengan ini, dengan, maaf, Ibu Susan, dengan ketua SPH. Apaan tuh gini, apaan tuh gitu-gitu tuh. Wow, itu bahaya itu, saudara. Sekali lagi, kata-kata kita, hati kita, perkataan kita, tindakan kita harus satu. Jika berbeda, maaf, Anda dan saya perlu dipertanyakan apakah kita bisa punya integritas seperti Yusuf. Mengapa Yusuf hebat, dahsyat, dan berhasil? Karena Yusuf punya sikap, tindakan, hati, pikiran, perkataannya satu. Kesatuan, kata kuncinya kesatuan pikiran, kesatuan hati, perkataan, dan action, tindakan. Mesti satu. Dan bersatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Itu integritas. Sama nilainya dengan firman. Sama sikapnya dengan firman. Sama semua buah-buah hidupnya dengan firman. Gak ada yang berbeda, saudara. Itu orang yang punya integritas. Makanya Yusuf berhasil. Perhatikan, saudara. Yusuf dibenci. Yusuf, saudara, difitnah. Yusuf dikatakan mati. Yusuf mengalami aniaya.
di penjara, Alkitab nggak pernah bilang satu kata pun. Dibilang begini, maka mengeluh dan menghujatlah Yusuf kepada papanya, kepada Ruben, abangnya, Simeon, Lewi, dan seluruh abang-abangnya. Nggak ada, saudara. Yusuf nggak pernah kecewa. Katakan amin. Ketik aja. Kekecewaan itu pintu celah membuat iblis hancurkan hidup kita. Hati-hati. Hati-hati. Makanya kita harus bisa, saudara, punya roh kesatuan itu. Amin. Bagaimana caranya Pak Daniel bisa punya spirit integritas? Gampang, saudara. Gampang. Kita harus mau dibentuk sama Tuhan. Itu dia kuncinya. Bahasa Jermannya mau dibentuk kayak Yusuf, dibejek, itu bahasa Jerman. Dibejek. Ya, kalau kita nggak pernah diproses Tuhan dan kita nggak keluar sebagai emas berlian. Kenapa? Semua emas akan melewati api. Semua emas akan mengalami yang namanya pemurnian. Makanya dia disebut emas murni. Perak nggak disebut perak murni. Tembaga nggak disebut tembaga murni. Aluminium nggak disebut aluminium murni. Apalagi? Hanya emas yang disebut emas murni. Supaya engkau punya integritas, dibejek, saudara, dilewati dalam proses api. Pak, sakit loh, Pak. Sakit. Setuju. Pak, nggak enak loh, Pak. Setuju. Pak, aku udah ngalami, Pak. Kayaknya nyerah. Nah, di situ titik iblis akan membuat kita semakin hancur, saudara. Saudara, minta kekuatan yang membuat engkau bisa punya roh integritas. Yang kedua, apa? Roh Kudus yang memampukan kita. Saya nggak ketik di sini. Roh Kudus izinkan untuk menyatakan hal-hal yang belum kita miliki. Integritas apa ya? Baik mulut kita, hati, perasaan, dan pikiran kita. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga perkataan dan tindakan kita. Ya, Amsal katakan hidup mati kita dikuasai oleh lidah perkataan kita. Siapa yang sering menggemakannya akan memakan hasilnya, buahnya. That's why malam ini jaga hati kita. Saudara, saya jaga hati. Sama siapapun saya yang nggak mau, maaf ya, a priori, nggak mau negatif dulu. Saya jaga hati saya. Kita harus tulus hati kita. Ya, perkataan kita, tindakan kita. Yang kedua, Bapak Ibu. Kenapa Yusuf dibuat Tuhan berhasil? Karena Yusuf bisa dipercaya. Saudara, kita udah tahu semua, nggak usah dibaca. Matius 25, 14, 30 itu tentang ya 3 saudara hamba yang diberi talenta. Nah, kita tahu hamba yang pertama diberi 5, hamba yang kedua diberi 2, dan yang ketiga diberi 1. Semua dia diberi sama tuannya. Sesuai apa? Kapasitasnya masing-masing. Tetapi kita mengerti ketika tuannya ini datang, meminta hasil dari talenta yang diberikan, hamba nomor 3 nggak bisa dipercaya, saudara. Dia tidak melakukan apa-apa, nothing. Kenapa? Malas. Kenapa? Iri. Kenapa? Hatinya nggak beres. Kenapa? Mempersalahkan tuannya. Saudara perhatikan, waktu tuannya tanya, kenapa kau begini? Dia bilang gini, Tuan, engkau tidak baik, kau tidak benar.
dia mempersalahkan tuannya. Sering kali saudara, kita mempersalahkan orang. Sering kali kita menuduh orang. Sering pekerjaan kita nggak beres, saudara. Kenapa? Kita nggak bisa dipercaya. Ada istilah ya, yang kita sudah tahu semua istilahnya. Dititip uang bisa kurang, dititip pesan bisa bertambah. Ya, saudara, 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan, di sana ada kata pelayan atau servant. Bahasa Yunaninya itu hupairetas. Ada 2 arti pelayan di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Ya. Saudara, dikatakan bahwa kata servant atau pelayan itu memiliki arti seorang juru dayung. Di dalam sebuah kapal itu dulu, Bapak Ibu, nakoda dan ada namanya pendayung-pendayungnya, Bapak Ibu. Nah, yang seorang yang dayung itu disebut pelayannya, saudara. Atasannya itu memerintah apapun, ya, si hamba ini perintahkan dayung, ya dayung. Berhenti, ya berhenti. Dayung, dayung lagi. Nggak main-main, saudara. Jadi, seorang hamba atau pelayan atau servant bahasa Yunaninya, hupairetas, itu dia harus bertanggung jawab kepada atasannya. Sementara hamba Matius 25 tadi dikatakan dia tidak bertanggung jawab. Nggak bisa dipercaya. Bagaimana pelayanan kita bisa diberkati? Maaf ya saudara, ada satu gereja yang sedang saya mentor, pendetanya meninggalkan jemaatnya loh saudara. Jemaatnya ditinggalin. Ya, nggak tahu sekarang di mana rimbanya itu hamba Tuhan itu. Sedih saya dengarnya, saudara. Banyak orang bisa ngomong, banyak orang hebat bisa berteori, tapi belum tentu dia bisa dipercaya, saudara. Nah, kata yang kedua dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2 tentang kata hamba ini atau pelayan atau servant, itu steward. Steward atau oikonomos artinya seorang hamba atau manajer yang dipercaya untuk mengurus rumah dan harta milik tuannya dengan baik. Tentu dengan tanggung jawab, bahkan ketika tuannya nggak ada, dia tetap dipercaya. Anak saya baru 6-7 bulan ini bekerja di satu perusahaan. Kebetulan dia menangani perusahaan properti di Bali, saudara, membangun villa-villa begitu ya, dan bekerja sama dengan beberapa hotel-hotel yang ada di Bali. Bosnya itu, saudara, itu baru 2 bulan mengenal anak saya. Dia bilang begini, namanya anak saya Devon. Dia bilang begini, Dev, ini ATM Bapak yang satu, ini yang kedua. ATM yang satu jumlahnya kurang lebih berapa? 1M, 2M? Sekitar 1M, saudara. ATM yang kedua, sekitar 150 jutaan, saudara. Dia pegang, saudara. Bosnya meminta anak saya untuk memegang. Udah, Devon, kalau kita belanja kemana makan, yuk pakai itu aja. Saudara, anak saya bilang begini, Pak, aku gemeter nih, Pak. Kenapa? Ini ATM bosku, aku yang pegang dua-duanya. Satu, saldonya aku lihat 1M lebih. Yang kedua, 150 juta lebih. Saya langsung bilang sama dia begini. Tahu nggak kamu itu apa artinya? Itu sedang ujian, saya bilang gitu. Itu jebakan Batman. Dia sedang melatih kamu, menguji kamu, apa kamu bisa dipercaya. Apakah kamu bisa benar-benar jujur dan bertanggung jawab. Saudara, setelah berapa hari dia pegang itu, belanja, beli ini, beli itu sama bosnya, tinggal waktunya laporan. Pak, laporan Pak. Belanja ini kemarin, jumlahnya, saldonya, pengeluarannya sekian, saldo awal sekian,
Dan saldo akhir sesuai dengan di ATM sekian, Pak. Detail, saya bilang mana saya, jangan sampai ada 1.000 rupiah pun silang, nak. Tahu saudara, sampai hari ini bosnya sama anak saya mempercayakan banyak hal-hal yang teknis, yang betul-betul yang orang lain tuh belum tentu bisa dipercaya. Ngurus sertifikat, ngurus ini, itu, semua anak saya. Dia tahu dalam-dalamnya perusahaan itu sampai keuangannya secara global, dia tahu berapa banyak, saudara. Saya bilang mana saya, bisa dipercaya, tuntaskan pekerjaan dengan baik, jangan pernah curi waktu dalam bekerja, jangan pernah mau absen. Tahu nggak saudara, dia bekerja di Bali itu, nggak ada yang mantau. Saudara. Bosnya itu datang seminggu sekali, Jumat, Sabtu, Minggu udah pulang. Besoknya gitu loh, kadang-kadang nggak datang saudara, 2 minggu. Jadi dia kerja sendiri sebetulnya di villa saudara. Ya, dia mau bekerja mau 2 jam, 3 jam bisa. Saudara. Tapi saya selalu bilang hati-hati. Berapa jam kamu dipercayai sistem di kantor itu dikatakan 8 jam, 9 jam, kamu tetap lakukan. Jangan pernah cheating setiap menit bahkan. Dan dia bilang, iya Pak, aku nggak pernah lakukan itu. Saudara, bagaimana dengan saya dan kita semua malam ini? Apakah bisa dapat dipercaya? Apakah kita bisa Tuhan mempercayai kita? Kalau itu belum bisa, mustahil kita menerima hal-hal yang spektakuler yang besar dari Tuhan. Yusuf itu bisa dipercaya Bapak Ibu. Dia orang yang sungguh-sungguh bisa dipercaya. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Yusuf dahsyat? Nah ini dia saudara. Dia tidak kompromi dengan dosa. Gini ya Bapak Ibu. Seringkali orang tuh bertanya dan ngomong sama saya begini, Pak Daniel, kenapa ya? Kok saya ini 5 tahun terakhir ini berkatnya itu susah ya? Kok saya nggak menang-menang ya ekonomi saya, keluarga saya? Kok saya udah buka bisnis ini gagal? Buka bisnis ini tutup. Satu lagi kemarin saya baru buka bisnis laundry, nggak rame. Terakhir saya kemarin buka bakso, cuma 3 bulan. Waduh. Dia tanya saya bilang, ya saya nggak tahu Pak, ada apa. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya begini, coba konseling dia, ngobrol, tanya begini sama dia. Ini tiba-tiba suara yang lembut itu ngomong sama saya, masa lalu dia sudah beres belum? Nah, nanti istri saya akan cerita apa itu membereskan dosa sampai akar-akarnya dan apa itu pohon keturunan dalam keluarga kita. Ternyata saudara, selidik punya selidik, papanya dia, ya, dianya juga, keluarganya, kakeknya dia, engkongnya dia, pernah hidup dalam perjinahan demi perjinahan, saudara. Ya, dan dia pun sebelum menikah berkali-kali berzina, saudara. Dan itu nggak pernah dibereskan sampai ke akar-akarnya. Nah, saya mau beritahu ya Bapak Ibu, setiap dosa yang nggak pernah dibereskan, itu akan menghambat berkat-berkat Tuhan, promosi-promosi Tuhan, tidak bisa kita terima. Padahal Tuhan sudah provide, menyediakan bagi kita anak-anaknya, saudara. Selama dosa tidak dibereskan, akan menghambat berkat-berkat. Percayalah Bapak Ibu. Akan menghambat. Ingat ya Bapak Ibu, berkat itu nggak bicara uang aja. Apa yang paling dahsyat dalam hidup kita berkat? Sukacita. Sukacita, damai sejahtera. Saya sama istri ya, setiap hari kami berdoa. Dan kami saudara sukacita selalu. Wow, saya kalau melihat anak-anak baby saya itu sukacita banget. Yang udah capek pelayanan, capek konseling, training. Kemarin kami training 3 hari di Bogor. Pulang ngelihat bayi-bayi saya ini sukacita, rontok kecapean kami, saudara. Saudara, berkat itu sukacita, damai, kesehatan,
Kalau menurut saya ya, uang itu justru nomor 5, nomor 6, nomor 7, bukan nomor 1. Percaya deh. Untuk apa engkau banyak uang, engkau nggak damai. Engkau nggak bereskan dosa. Ini membuat iblis akan curi terus. Curi. Yang dicuri apa, saudara? Berkat kita dalam nomor 1 yang dicuri apa? Kalau kita nggak bereskan. Sukacita. Kesatuan suami istri dicuri, saudara. Tiap hari kita konflik aja. Tiap hari kita bentrok aja. Istri ngomongnya apa, suami ngomongnya apa, saudara. Dan maaf ya Bapak Ibu, itu modusnya iblis memecah belah kita. Nah, apa akarnya malam ini yang Tuhan ingatkan untuk kita bereskan? Kenapa kita selalu, orang Jawa bilang tuh gagal maning. Apa, saudara? Nah, istri saya akan share tentang bagaimana membereskan ya dosa dan pohon keturunan itu. Shalom semuanya, senang sekali malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan sedikit. Nanti saya pasti kembalikan lagi kepada Pastor Daniel. Sekali lagi saya mau bicara dari judulnya ya, hati yang benar. Hati yang benar itu, Sikap sikap hati yang benar itu dimulai dari keluarga. Kita nggak akan mungkin bisa latihan kalau kita nggak latihan dari keluarga kita lebih dulu. Family. Ya, dari family kita lebih dulu. Dan jujur, kalau kita nggak pernah bereskan hidup kita, nggak pernah bereskan hati kita nggak akan bisa bereskan anak-anak kita. Ya, pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita nggak bereskan hidup kita nggak akan bisa bereskan orang lain. Para pemimpin, kalau kita nggak pernah bereskan hati kita nggak akan bisa bereskan anak buah kita. Ya, firman Tuhan udah jelas banyak sekali ayat-ayat firman yang walaupun saya nggak buka malam hari ini, yang menunjukkan bahwa hidup kita itu seperti pohon. Ya, di kitab Lukas dikatakan, kapak sudah tersedia kepada akar pohon yang tidak menghasilkan buah. Ya, supaya ditebang dan akan dibuang. Ya, firman Tuhan juga ada katakan dari buahnya lah kamu bisa melihat pohon itu. Ya, buah yang manis pasti lahir dari pohon yang manis. Buah yang pahit nggak ketuker, lahir dari pohon yang pahit. Ya, kalau bicara pohon berarti kita tuh harus beresin nih semua yang ada di hidup kita, akar-akar sampai ke akar-akarnya, daun, batang-batang kita, semuanya harus dibereskan. Dan banyak kali akar-akar itu juga berbicara tentang keturunan, ya, makanya kan ada pohon keturunan. Ya. Nah, di sini kalau mau dibicarakan topiknya ini sebenarnya panjang, tapi keturunan itu juga bicara kita sebagai orang tua. Saya membereskan semua sikap hati saya, sehingga apa saat ini di pernikahan saya yang ke-26, mau masuk ke 27, saya sangat menikmati kemanisan-kemanisan yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Saya bereskan semua kekecewaan saya bereskan semua kemalasan, kemarahan, ya, semua yang ada di dalam hati saya. Sehingga apa? Sehingga saya bisa mendidik anak-anak. Pada waktu itu saya diberikan tugas, ya, karena keadaan kami gitu, kami mempunyai kesepakatan. Jadi pertama-tama selalu kalau di keluarga kami itu sepakat dulu. Sepakat kata kuncinya. Kami sepakat untuk mendidik anak-anak kami sekolah di rumah, homeschooling, ya. Itu sangat banyak membantu keuangan kami, tapi bukan karena keuangan. Kami ingin mendidik karakter anak-anak kami. Ya, pada saat itu saya tuh sedang maju-majunya pelayanan saya tuh sampai pergi ke pulau-pulau. Nah, karena kita sudah sepakat, ya, ada bisikan-bisikan di dalam telinga saya, ngapain kamu gitu loh. Kamu tuh udah enak pelayanan, ya, kamu diberkatin, sekarang kamu harus ngurusin, waktu itu anak saya masih 3, sekarang udah ada 5 ya Bapak Ibu. 3 anak, tiap hari kamu harus mendem, kamu harus ngajarin mereka pelajaran yang kamu udah nggak ngerti, pelajaran SD, SMP, SMA, ngapain gitu loh. Itu bukannya hak kamu harus nuntut suamimu harus bisa sekolahin mereka di tempat yang terbaik, terus bisikan-bisikan. Nah,
Hati-hati ya, kalau kita nggak pernah beresin bisikan-bisikan di dalam telinga kita ya, dan tidak pernah kita bisa peka itu suara Tuhan atau itu suara dari si jahat, maka itu yang akan menghambat semua berkat Tuhan, yang membuat kita nggak sepakat dengan Tuhan, nggak sepakat dengan pasangan kita, nggak sepakat dengan keluarga kita. Saya coba beresin dulu dari bisikan-bisikan. Saya kebas-kebaskan, saya bilang, walaupun saya nggak ngerti, walaupun saya bodoh, walaupun saya mungkin nggak bisa, tapi saya mau belajar untuk menundukkan diri. Saya mau belajar untuk sepakat. Saya kebas-kebaskan semua pikiran capek, pikiran-pikiran lelah, pikiran-pikiran kecewa. Ya kenapa sih? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu saya kebas-kebaskan. Saya coba belajar untuk merendahkan diri. Saya coba belajar lagi. Saya coba untuk rajin lagi. Saya coba untuk memaksa diri saya. Dan saya ngajarin. Ya, Tuhan katakan memimpin saya. Setiap hari kami ada mesbah keluarga, Bapak Ibu. Dan di situ ya Tuhan berbicara, kamu harus lebih banyak ngajarin karakter daripada ngajarin pelajaran. Ya. Akhirnya disitulah saya belajar untuk mengajarkan karakter. Kalau ngajarin karakter itu kan Bapak Ibu, ya kita harus lebih dulu menjadi contoh. Ya kalau kita ngajarin karakter rajin, kita harus lebih dulu menjadi lebih rajin. Kalau kita ngajarin karakter hati hamba, mau melayani banyak orang, nggak mengeluh ketika melayani, nggak mengeluh ketika memberi bantuan kepada banyak orang, saya harus menjadi contoh dong buat anak-anak saya. Ya, disitulah saya belajar banyak merendahkan diri. Dan saya hari lepas hari bersama dengan Tuhan, saya ajarin anak saya didik anak-anak saya beresin semua kemarahan-kemarahan di hati saya beresin semua keluhan-keluhan di hati saya beresin semua ya kekecewaan supaya saya bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak saya. Dan singkat cerita Bapak Ibu, ya anak-anak itu dipimpin Tuhan, satu persatu mereka bisa kuliah di tempat yang terbaik, ya satu persatu lulus, dan ada yang sudah bekerja. Saya semuanya bawa bersama-sama dengan Tuhan, dan saya menikmati kemanisan, lepas kemanisan, bahkan sampai jodoh-jodoh mereka semua. Siapa di sini Bapak Ibu yang berdoa buat jodoh anak-anaknya? Ya kita harus mau peduli Bapak Ibu ya. Jangan cuma mau peduli dia kuliah di mana, sekolah di mana, berapa gajinya, tapi kita harus peduli dengan siapa dia berjalan saat ini. Ya, saya semuanya terus minta pimpinan Tuhan dan tak lupa terus menabur kata-kata nasihat terus. Ya, saya memberikan satu nilai, ini sepakat juga ya Bapak Ibu. Saya sepakat suami istri, anak-anak hanya boleh membangun hubungan serius tuh ketika mereka sudah selesai kuliah, terutama untuk yang laki-laki sudah bekerja. Untuk yang perempuan mungkin udah semester ke atas sudah mau lulus. Yaitu saya terus beri pengertian anak-anak, kalau kamu sudah menyelesaikan tanggung jawab kamu, ya kamu akan merasakan suatu kemanisan yang luar biasa. Ya, karena gini Bapak Ibu, jujur, saya seringkali berkata kepada anak-anak muda yang saya bina, kalau kamu belum siap untuk mati, jangan berkeluarga. Kalau kamu belum siap mati buat Tuhan, mati buat pasanganmu yang modelnya kayak begini, jangan berkeluarga, jangan menikah dulu. Kenapa? Karena pernikahan itu sangat menuntut ego kita mati. Siap gak? Nah, saya bilang anak-anak, ya kalau kamu gak bisa latihan untuk bertanggung jawab, ya jangan bangun hubungan dulu. Dan saya bimbing puji Tuhan, anak-anak menurut, saya doakan roh penurut itu turun dalam hidup mereka. Ya puji Tuhan, mereka menurut dan akhirnya mereka menemukan satu persatu pasangan yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, cinta lawatan Tuhan, mau dibentuk. Dan sekarang mereka bilang, aduh ternyata enak sekali ya kalau jadi anak yang nurut. Buahnya manis, saya ngerasa kayaknya damai, sukacita. Ya, itu namanya dikejar-kejar berkat ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita beresin hati kita, pohon-pohon, nanti kalau saya cerita tentang bagaimana keturunan di atas saya, lebih panjang, ngacok semua Bapak Ibu. Keturunan, kawin cerai yang namanya perjinahan.
saya bilang, Tuhan, saya harus beresin ini ya. Saya nggak mau semuanya itu menyusup masuk. Saya harus beresin hati saya. Sehingga apa? Saya bisa beresin anak-anak saya. Ya, sampai saya tuh rindu ya punya pasangan tuh. Siapa di sini yang belum menikah? Saya tuh dulu rindu punya pasangan. Tuhan, saya tuh rindu cium pertama tuh di pemberkatan, supaya apa? Kita menghadiahkan kekudusan kepada Tuhan, menghadiahkan hati yang benar, itu tadi ya. Saya percaya Tuhan, kalau bagian saya lakukan, kalau bagian pasangan saya dilakukan, nanti kita dikejar-kejar berkat. Amin. Benar Bapak Ibu ya. Saya cuman lakukan bagian saya, dan saya warisin itu sama anak-anak. Dan akhirnya apa? Pernikahan kami sampai hari ini Amin. dikejar-kejar berkat. Amin. Amin. Haleluya. Demikian Bapak Ibu malam hari ini sharing yang singkat, sederhana, tapi saya percaya kita menangkap isi hati Tuhan melalui firman malam hari ini, dan biarlah hidup kita semakin hari di tahun 2025 ini kita akan mengalami yang namanya keberhasilan seperti Yusuf. Saya berdoa seluruh orang yang ikut Zoom ini, kita akan menerima destiny, keberhasilan, kesuksesan, kemenangan buat hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, apapun yang Tuhan percayakan. Ini yang saya bilang, 2025 ini adalah tahun di mana orang-orang yang punya sikap hati yang benar akan menerima janji-janji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Saya serahkan kepada host SPH. Thank you banget ya buat Pak Daniel beserta dengan Ibu. Saya sangat bahagia ya kalau melihat suami istri. Wah, rukun luar biasa ya. Tentunya ada kunci-kunci yang sangat tadi dikatakan oleh Pak Daniel ya toh. Satu hal, jadi humble, siap dipenyet ya. Benar ya Pak ya. Nah, itu tentunya nggak gampang ya proses seperti itu, kekasih Tuhan. Di sini kita keluarga masing-masing ada ya kelemahan, kekurangan. Tapi kalau suami istri bersatu, seperti tadi dikatakan oleh Pak Daniel dan Ibu tadi mengatakan bereskan, lengkapi ya. Suami istri harus saling melengkapi. Jadi duanya itu nggak jauh. Sehingga menikmati kemanisan yang dirasakan sampai anak cucu. Kalau kita membereskan. Bahkan satu hal ya, kalau dilihat zaman sekarang, saya tadi dengarkan anaknya Pak Daniel, dipercaya itu nggak gampang loh. Ya, apalagi sudah ready, ada uang di tangan. Kalau nggak takut akan Tuhan, wah, bahaya itu Pak. Benar ya? Karena pengaruh juga satu hal. Kita mau didik anak-anak kita supaya tidak kompromi dengan dosa. Tapi anak-anak kita kompromi taat sama Tuhan. Kalau sekelilingnya, teman-temannya juga itu pengaruh ya, kekasih Tuhan. Komunitas itu juga mempengaruhi apa yang harus kita lakukan. Dan malam ini kekasih Tuhan, tadi dikatakan oleh Pak Daniel beserta dengan Ibu, walaupun saya belum pernah ketemu muka ya Pak ya, tapi benar-benar ini dalam hati saya benar-benar memberkati. Kekasih Tuhan di tempat ini, ibu-ibu, yuk nanti kita mau belajar sama Bu Maria. Bagaimana menjadi seorang istri yang taat dan menjadi berkat buat suaminya. Dalam firman Tuhan dikatakan, istri yang bijak mendirikan rumah. Itu ya. Jadi yang mendirikan rumah bukan suami, istri yang bijak. Saya melihat Bu Maria adalah seorang istri yang bijak, yang sangat luar biasa. Dan selalu berdoa tadi ya, kekasih Tuhan. Doa yang sangat luar biasa juga dari Pak Daniel ini juga meresponi apa yang menjadi tanggapan sebagai seorang pimpinan rumah tangga itu ya, seperti itu. Nah, di sini saya melihat ada juga bapak-bapak ataupun ibu-ibu di tempat ini, kekasih Tuhan, yang mungkin ada yang mau bertanya ya. Silakan ayo mengenai jodoh. Boleh ya Pak ya? Boleh tanya Pak ya? Karena boleh, saya lihat waktunya ini masih banyak. Hah? Boleh. Boleh ya. Boleh tanya, yuk siapa yang mau tanya ini? Ini saya juga ada sini, ada Pak Epson yang juga punya anak ya. Ada Bu Vin juga yang kemarin anaknya satu sudah menikah, satunya lagi belum. Ayo silakan kekasih Tuhan yuk. Silakan. Saya dulu Pak. Silakan Pak Epson.
Tadi kan dibicarakan malah kesuksesan Yusuf gitu ya Pak. Ini mungkin tidak penting, tapi penasaran aja gitu Pak Daniel. Horas. Kalau namanya istri Potifar itu siapa Pak? Namanya Tante Po. Enggak, ininya kan ada namanya gitu. Ya nggak ditulis Alkitab, makanya saya bilang Tante Po, Pak. Hidupnya. Nggak ada Tante artinya, Potifar. Pak. Tante Potifar. Iya, Tante Po, makanya saya bilang Tante Potifar. Nggak ditulis, Pak. Oh gitu. Iya. Baik. Tapi kenyataannya di Alkitab kalau nggak salah, Yusuf itu justru bisa berhasil ataupun diangkat waktu itu, dia disertai Tuhan pada saat dia bisa menerangkan mimpinya Raja Firaun, kan begitu Pak? Menafsirkan, betul. Menafsirkan, bukan karena integritas tadi gitu. Tapi Ya, semata-mata dia dipakai Tuhan dari awal gitu Pak. Sudah dipersiapkan karena pada saat keturunan Abraham 400 tahun itu dia diperbudak, itu udah dinyatakan gitu loh Pak. Nah itu Pak kira-kira. Ya. Horas amang pangaribuan sama Jangan horas lah, nanti aja horasnya. Ya, jadi Yusuf kenapa bisa menerjemahkan mimpinya itu Pak? Ingat Pak, bahwa tidak pernah ada kepintaran dan tidak pernah ada hikmat kalau dia nggak hidup dalam takut akan Tuhan. Mustahil, Pak. Itu yang saya pegang sampai detik ini, Pak. Makanya gini, Pak. Beda ya, Pak. Orang pintar dengan orang berhikmat, Pak. Nah, Yusuf itu hikmat, Pak. Wisdom of God. Bukan smart, bukan. Orang smart banyak, Pak. Orang smart IT banyak, orang smart jago kimia banyak, orang profesor banyak, Pak. Tapi orang yang penuh hikmat, Pak, itu adalah orangnya tadi, Pak, yang berintegritas, takut akan Tuhan. Awalnya di situ, Pak. Itu foundationnya. Jadi nggak bisa orang berhikmat kalau nggak takut akan Tuhan. Cenderungnya pinter kalau dia nggak takut akan Tuhan, Pak. Korupsi. Lihat deh. Lihat. Siapa yang masuk semua di KPK itu? Orang pinter semua, Pak. Maaf ya. Hakim pun hari ini banyak yang masuk, Pak. Banyak banget. Kenapa? Nggak ada roh takut akan Tuhan. Gitu loh, Pak. Jadi, awalnya dia mulai bangun hidupnya dengan berintegritas sama Tuhan. Di situ itu, Pak. Lama-lama, dia semakin Tuhan angkat, ya bahkan di penjara pun dia dipercaya. Nah, makanya saya mengimani begini ya, proses Tuhan itu tidak ada yang indah, tidak ada. Nggak ada yang instan, cepat gitu ya. Saya justru takut, Pak. Saya justru takut kalau ada orang yang tiba-tiba dipromosikan. Kenapa? Nggak siap, dia akan kebanting. Gitu loh, Pak. Nah, makanya proses Tuhan itu ada waktunya. Ada namanya ujian tahap 1, ujian tahap 2, ujian tahap 3. Lihat, Yusuf ujian pertamanya di mana? Di keluarganya. Di mana? Di sumur. Masuk tahap kedua di mana? Di Mesir. Dijual. Ya, baru yang ketiga di rumah Potifar, difitnah. Baru di mana? Di penjara. Semua ada tahapan. Tahapan itu akan membuat kita naik. Asal tadi yang saya bilang, kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh marah, bereskan hati. Jangan kita gampang ngambek, jangan gampang tersinggung. Ya, sedikit diomongin, sedikit dikritik, marah. Aduh Pak, saya 30 tahun lebih pelayanan, disakiti, disinggung, disidang sama penatua, udah pernah Pak saya, Pak. Saya disidang 15 orang, Pak. 3 jam saya disidang. Dituduh begini begitu, saya diam aja, Pak. Sampai mereka 15 orang ini ngomong,
tentang kelemahan, kesalahan, dan apapun yang saya lakukan, kecuali satu yang mereka nggak bisa lihat dalam diri saya nggak berzina, Pak. Difitnah saya, Pak. Terus terakhir, ketua rapatnya bilang gini, oke Daniel, tanggapan dan jawabanmu apa? Bungkam saya 1000 bahasa, Pak. Nggak ngomong apa-apa. Saya hanya bilang terima kasih. Ini saksi saya, Pak. Ini saksi saya, Pak, di sebelah saya. Saya nggak ngomong, nggak beri jawaban. Terima kasih, saya bilang. Buat semua saran kritikannya. Shalom, Tuhan berkati. Udah gitu aja. Waduh, di sini, Pak, gaya Bataknya, Pak. Oh, habis meeting ini kau. Oh, udah kusiapkan nih, Pak, kuda-kuda. Itulah gaya Bataknya, Pak, kan. Tapi Tuhan ingatkan, kalau kau lakukan respon begitu, nah, kata Tuhan gini, kau nggak lulus, turun lagi jadi kelas 5 SD, mau 6 SD mau lulus, nggak lulus. Jadi demikian Pak Epson, saya percaya semua kita akan mengalami kayak Yusuf kalau kita berespon yang baik, bereaksi yang baik, dan kita mau dibejek tadi yang tadi bahasa saya dan Ibu Susan bilang, dibentuk. Pasti kita menang. Tuhan berkati. Mesti banyak belajar sama Bapak nih. Jangan gitu. Kesabarannya gitu-gitu, Pak. Nah, boleh sekali-sekali nanti kita ngopi, boleh. Boleh ya, Pak. Boleh. Makasih ya, Pak Daniel sama Sama Ibu. Pak Epson. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya Pak Daniel, Pak Epson. Tadi sudah menjawab pertanyaan. Memang luar biasa kasih Tuhan. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, jangan sok ya. Kelihatannya pinter, sok-sok pinter. Tapi satu hal, biarlah kita mau dipakai Tuhan, semakin pakai Tuhan, semakin rendah hati. Kalau kita lihat Pak Daniel itu ya, tadi dikatakan juga ya, rendah hatilah dia, apa-apain sudah diam. Tapi ketika secara waktu ya, membuktikan semuanya itu kekasih Tuhan. Dan kita semua di tempat ini, semuanya sudah diberkati Tuhan. Kita akan tutup untuk pertemuan malam ini. Saya minta tolong sama Pak Daniel untuk doa penutup juga berkat ya. Silakan Pak. Mari kita bersyukur, kita berdoa buat pertemuan yang indah malam ini Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur kasih karunia-Mu memampukan kami untuk hidup di tahun 2025 ini bukan seperti orang dunia, tapi kami orang-orang yang Kau akan pilih dan Engkau akan bawa kami naik seperti Yusuf. Kami tahu tidak mudah kami hidup di tahun 2025 dengan banyak Tuhan, hal-hal kabar yang kami dengar yang membuat mungkin kadangkala iman kami goncang. Tapi kami tahu bahwa orang-orang yang bertahan, orang-orang yang punya sikap hati yang benar seperti Yusuf, mereka justru akan mengalami kebenaran, mereka akan mengalami kemenangan, bahkan mereka mengalami kelimpahan. Kami tidak pernah takut, Bapak. Karena tahun ini Tuhan menjanjikan adalah tahun bagi orang-orang yang punya sikap hati yang benar. Kami mau dibentuk, Bapak, sekalipun tidak gampang, tidak mudah. Tapi malam ini kami mau berkata, kami mau terbuka dengan Roh Kudus untuk berkarya penuh dalam hidup kami. Hancurkan kedagingan kami, Tuhan. Hancurkan kesombongan kami. Hancurkan, Tuhan, hal-hal yang kami rasa kami lebih hebat dari orang lain. Biar kami menang malam hari ini dengan Engkau. Biar hidup kami, hidup yang mau terus, hidup tidak kompromi dengan dosa. Apapun yang belum dibereskan di dalam hidup kami, bereskan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau beres, kami tidak mau menyimpan dosa, kami tidak mau menyimpan Tuhan semua kedagingan. Kami hancurkan semuanya di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan SPH ini untuk membawa lawatan bagi jiwa-jiwa. Ibu Susan dan semua tim pengurus, Engkau lindungi, sertai, beri roh hikmat, wahyu pengertian untuk mengelola SPH ini Bapak. Terima kasih buat malam ini. Berkat Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah apapun yang kami kerjakan. Sepanjang tahun 2025 sampai Desember 31 nanti, kami akan berdiri kokoh. Kami akan terus menerima janji-janji kemenangan. Dalam nama Yesus, semua kita berkata, amin.